Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa dan masih setia bersama kami di Berendo. Kita masih bersama narasumber kita yang luar biasa tentunya hari ini. Ada Iva dan juga coachnya, Coach Yuvaldo. Iva, kamu kalau lagi latihan sama Red Project pernah capek nggak? Enggak. Nggak, semangat terus ya? Iya. Ini biasanya kalau sebelum latihan apa aja yang disiapin sama Iva? Heels. Heels, terus apa aja? Apalagi? Lagi Pakaiannya pakaian apa biasanya? harus bobo siang ya. Harus bobo sih. Bobo siang dulu, bobo siang dulu baru dulu. latihan. Iya. Berarti latihannya sore coach ya? Iya sore. Sore. Selain itu apa lagi Iva yang disiapin biasanya? Minum ya. Minum. Terus Ada lagi? Nggak ada. Iva, tadi kan kamu kan hobinya juga acting ini. Ada nggak sih cita-cita kamu mau jadi pemain film? mau Mau. Kalau main film, perannya mau sedih, mau bahagia, apa marah-marah? semuanya. Semuanya mau dicoba sama Iva biar jadi artis profesional ya nanti ya. Wah, luar biasa. Ini coach, ini kan anak-anak nih ya, masih 5 tahun. Apalagi Red Project kan range usianya dari mungkin yang dari belia sekali sampai yang dewasa. Pernah nggak sih mungkin ada momen-momen itu mereka dapat statement yang negatif gitu? Oke, kalau statement yang negatif pastilah ya, apalagi mereka kan lomba. Mulai dari panggung ke panggung lomba, baik tingkat daerah maupun tingkat nasional bahkan internasional seperti itu. Kalau negatif pasti banyak. Salah satunya adalah ketika mereka selalu menang di event, di lomba. Mungkin salah satunya juri adalah dari kita, seperti itu. Mungkin, makanya kita dari kita sendiri, dari project sendiri kayak jarang untuk mengambil untuk sebagai juri fashion show. Karena kenapa kita melihat anak-anak kita? Karena anak-anak kita ini sudah memenuhi standar. Karena standar kita, kebetulan saya dari tahun 2016 hingga saat ini sudah terjun dalam dunia pemilihan, modeling, dan segala macam. Baik tingkat daerah maupun internasional. Jadi saya sudah tahu nih standarnya seperti apa. Jadi kalau untuk stigma negatif banyak banget untuk mereka. Ada lagi sampai yang tidak boleh ikut lomba karena dia udah menang tingkat nasional bahkan internasional. Jadi beberapa anak kita kayak tidak di blacklist nih, cuman kayak ibu secara halus kayak Iva kan udah menang nih nasional gitu. Seharusnya kayak nggak usah ikut lomba lagi, dan anak-anak lain pun juga. Dan juga terkadang mereka menang dibilang bayar kayak gitu. Terkadang juga ketika mereka menang mereka kayak pasti dekat sama jurinya gitu. Maka dari itu ketika kita lomba, khususnya dari Red Project sendiri yang menjadi dewan juri atau menjadi panitia, kita selalu transparan. Kalaupun memang ada yang mau bilang ya udah mana nilainya, kita bakal tunjukin nilainya kayak gitu. Jadi untuk mendepak stigma-stigma negatif itu sendiri. Maka dari itu makanya kalau orang-orang yang belum gabung ke Red Project itu sendiri terkadang mindsetnya memang masih sedikit tidak sesuai dengan kita. Seperti mungkin kita kayak edgy itu konsepnya seperti apa, kalau di nasional konsepnya seperti apa, misalnya kayak koktail itu seperti apa. Jadi anak-anak Red Project kita ajarin, bunda-bundanya kita ajarin kalau edgy itu seperti ini, kalau koktail seperti ini, kalau evening gown seperti ini, dan jalannya pun sudah sesuai dengan pakaiannya. Jadi kayak kita meningkatkan skill anak-anak dan juga untuk pengetahuan ibu-ibunya, orang tuanya. Dan juga ketika lomba mereka sebenarnya sudah bagus performnya, cuman masih banyak lah orang-orang tua yang memiliki pandangan nggak mau lah anaknya kalah, dia merasa udah paling bagus nih, anaknya udah paling cakep, jadi kayak membuat pendapat yang jelek terhadap anak-anak yang lain kayak gitu. Ini bukan karena penampilan tidak baik berarti coach ya? Bukan. Dihujat nih kalau kata dia sekarang. Bukan. Tapi karena penampilannya sangat terlalu bagus dan anaknya nggak menang, dan anaknya menang kayak gitu. Wah, ini agak menjadi hal-hal yang mungkin aneh juga kalau kita dengar ya tentunya. Betul. Ini padahal mereka tidak tahu melihat bagaimana perjuangan mereka waktu latihan. Itu dalam 1 bulan mereka berapa kali latihan nih coach? Kalau tergantung, kalau dia ngambil kelas biasa itu bisa 4 kali. Kalau Iva ini kan dia di platinum, dia di private, dia sendiri latihannya, dia 8 kali pertemuan.
Oh, berarti ada yang private, ada yang Ada yang reguler biasa. berarti ya? Iya, betul. Ada reguler. Ini coach, mungkin pertanyaan juga nih pemirsa kadang melihat atau mungkin tidak tahu sama sekali ya perihal modeling gitu ya. Itu ada nggak sih manfaat selain mereka memiliki prestasi kalau untuk belajar modeling ini? Oke, belajar modeling ini manfaatnya sangat banyak, apalagi dari anak-anak. Jadi mereka itu sudah terbiasa, mulai pertama banget itu percaya diri. Mereka percaya diri dengan kemampuan mereka percaya diri dengan ketika mereka sudah punya panggung. Jadi ketika mereka sudah tahu apa kemampuan mereka, apa yang mereka inginkan, jadi mereka sudah tahu nih passionnya kemana kayak gitu. Jadi kita mengajarkan mereka bukan hanya modeling, tapi juga untuk kepercayaan diri sedini mungkin seperti itu. Dan yang kedua adalah jiwa kompetitif atau jiwa kompetisi. Jadi yang jiwa kompetisi ini sendiri kita ajarkan bahwasanya mereka ketika melomba itu mereka sudah siap menang dan siap kalah. Siap menang itu yang dimana artian mereka udah siap nih untuk menjadi seorang juara. Aura juaranya seperti apa, hal yang mereka lakukan ketika mereka juara seperti apa kayak gitu. Termasuk dihujat tadi sama netizen. Yang kedua Harus siap, ya, berarti mentalnya kan ya? harus siap. Dan ketika mereka kalah, mereka harus menerima dan mereka harus mengevaluasi kira-kira mereka kalah kenapa sih, mereka kalah karena apa sih. Seperti itu juga kita terapkan sama Iva. Iva kemarin menang ya, Iva kemarin lomba ya. Kenapa Iva nggak menang? Oh iya coach, Iva salahnya kayak gini, Iva lupanya kayak gini. Jadi kayak mereka sudah bisa untuk belajar evaluasi diri sendiri kayak gitu. Jadi bukan kita yang mengevaluasi, tapi mereka sudah belajar untuk mengevaluasi. Dan yang ketiga grooming. Jadi mereka itu sudah tahu nih, sudah paham. Apalagi saat ini anak-anak SMP, anak-anak SMA itu sudah pakai skincare gitu kan. Nah kita mengajarkan khususnya anak-anak dan orang tua, mereka harus berdandan dan bergaya sesuai dengan usianya gitu. Jadi manfaatnya banyak banget, mulai dari kepercayaan diri dan mereka sudah siap nih kalau terjun kemanapun. Dan ini ilmunya sangat bermanfaat bukan dari anak-anak saja, tapi hingga dewasa. Menurut saya seperti itu. Oh, berarti ada banyak sekali manfaat nih ya, apalagi untuk zaman sekarang yang harus tampil, apalagi kalau untuk anak-anak seperti ini ya berarti ya harus diajarkan juga bagaimana mereka bisa mengerti style seperti apa sih sesuai dengan umur mereka. Iva, kamu kalau di rumah sering latihan juga nggak? Enggak. Enggak, kalau di rumah biasanya ngapain? Main. Main, terus apa lagi nonton? Ya. Nonton, terus? Terus. Belajar gitu ya. Kan kita pernah latihan di rumah kemarin. Pernah latihan di rumah juga? Iya. Iya sering ya latihan di rumah ya. Ini kenapa latihan di rumah nih coach? Karena dia ngambil private. Oh, ngambil private berarti bisa di mana aja berarti? Private coach? bisa di mana aja. Oke, Dia bisa Iva. request kelas, request tempat, dan request coach. Wah, Iva, kamu suka nggak sih nonton-nonton acara modeling? Jarang sih. Jarang. Kalau nonton di HP, sering nggak? Nonton di YouTube gitu? Enggak, tapi kalau nonton langsung pernah ya? Pernah. Pernah nonton acara apa? Kemarin di Jogja ya. Masih inget? Iya, Di kemarin Jogja. di Jogja. Sama siapa nontonnya waktu di Jogja? Masih inget sama siapa? Sama mama? Atau sama mbaknya? Mama. Sama mama. Ini mamanya pasti selalu setia mendampingi, Iya, betul. berarti coach ya. Luar biasa sekali. Ini coach, kalau untuk anak-anak seumuran ini gitu ya, dengan anak-anak yang dewasa, itu apakah mungkin ya untuk secara perkembangan untuk latihannya biasanya lebih cepat yang mana nih coach? Kalau lebih cepat balik lagi ke anak-anaknya atau ke personalnya. Kalau memang dia punya minat dan bakat di bidang itu bakal cepat. Termasuk anak-anak juga. Kalau Iva ini termasuk cepat kalau menurut saya. Dia udah 2 bulan 3 bulan dia udah cukup bagus untuk catwalknya, udah cukup pandai untuk berpose-nya. Sedangkan saya juga beberapa kali pegang yang sudah dewasa, ya kan ini lebih keras ya badannya, udah terbiasa juga kayak gitu. Tapi kalau memang dia punya minat dan bakat atau dia intinya punya minat lah dalam dunia modeling, itu bisa cepat juga untuk latihan modeling. Balik lagi ke personalnya, kita nggak bisa untuk bilang kayak yang dewasa lebih cepat nggak ya, yang anak-anak lebih mudah nggak ya, enggak. Tapi biasanya kalau untuk perkembangan itu memang lebih cepat yang dewasa karena mereka sudah bisa berpikir dan tidak sesuai mood lagi latihannya. Kalau memang dia udah bayar nih dan dia ada tujuan dan ada goals. Jadi mereka sudah memikirkan goals mereka. Sedangkan kalau seperti Iva dan anak-anak yang lain, mereka masih kayak yaudah latihan aja apa yang dikasih sama coach, latihan aja apa yang udah disarankan sama mama kayak gitu. Jadi kita yang buat CPL-nya atau pembelajarannya seperti itu. Tapi kalau yang dewasa, mereka kita tanya dulu nih, kamu latihan goalsnya kemana?
kamu latihan maunya apa. Jadi kita harus ada achievement yang kita dapatkan setelah kelas selesai. Itu agar sesuai ya dengan Ya, latihan betul. yang dilatih juga sehari-hari dengan apa yang dituju tentunya, betul Coach ya. Kalau anak-anak ini kan biasanya belum memiliki tujuan yang bisa dipilih secara sepenuhnya Iya. sendiri. Nanti kita ngobrol lagi ya Coach ya, dan juga Iva. Untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berendo.